Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anggi Nur Fadilah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan multidisiplin pada karya sastra dengan menggunakan mata pisau, yaitu pendekatan psikologi sastra. Pendekatan multidisiplin adalah penggabungan beberapa disiplin ilmu untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Pendekatan multidisiplin ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Pada pendekatan multidisiplin ini, saya akan menggunakan satu pisau bedah, yaitu psikologi sastra. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala jiwa, kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Pada analisis kali ini, saya akan membahas tentang novel, yaitu yang berjudul Pulang, karya Leila S. Chudori yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2013 dengan ketebalan novel yaitu 552 halaman. Sinopsis dari novel Pulang ini adalah paparan mengenai peristiwa bersejarah yang dimulai dengan peristiwa G30 SPKI 1965, revolusi mahasiswa di Paris, Prancis tahun 1968, dan tragedi kerusuhan Mei 1998 yang menandai digulingkannya Presiden Soeharto pada rezim Orde Baru di Indonesia. Tokoh utamanya adalah Dimas Surya, ayah dari seorang putri cantik Lintang yang dilahirkan dari seorang wanita Prancis bernama Vivienne de Varax. Dimas Surya memiliki 3 orang sahabat yang bernama Nugroho, Jai, dan Rizjaf. Mereka menyebutkan dengan 4 pilar tanah air yang sudah diharamkan menginjak tanah air sendiri. Para eksil politik ini melarikan diri ke luar negeri hingga luntang-lantung di Kuba, Cina, dan benua Eropa sampai akhirnya memutuskan untuk menetap di Paris. Mereka juga memiliki sahabat yang bernama Hananto yang menikahi Surti Anandari, mantan kekasih Dimas. Hingga masa hidupnya Dimas tidak bisa melupakan Surti. Meski wanita ini telah melahirkan 3 orang anak bagi Hananto, Kenangan Bulan, dan Alam. Pada video kali ini saya akan membahas novel Pulang ini dengan pendekatan psikologi sastra, yaitu kajian aspek kejiwaan pada tokoh utama di novel ini. Aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan, seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasakan khawatir berlebihan, tegang, ataupun perasaan was-was. Jiwa tokoh utama Dimas pada novel Pulang seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah dan kesedihan setelah mendapat kabar tentang kekejian pembantaian simpatisan komunis. Rasa bersalah yang terus menghantui Dimas dipaparkan pada kutipan halaman 38 di paragraf pertama, yaitu, seandainya dia berangkat, dia tak akan tertangkap. Aku akan merasa tenang jika aku yang ditangkap. Aku tidak punya keluarga. Selanjutnya, perasaan gelisah yang mendalam terekam pada kutipan paragraf terakhir di halaman 79 sampai awal halaman 80. Aku mencoba lahir kembali sebagai manusia baru, tetapi aku masih merasa ada sesuatu yang tertinggal di tanah air. Mungkin ada hatiku yang tertinggal pada ibu, pada Aji, mungkin juga pada Surti dan anak-anaknya. Peristiwa pembantaian yang terjadi di seluruh pelosok tanah air membuat kehidupan Dimas seolah runtuh, dan Dimas mendapat kabar dari adiknya Aji. Hal ini sangat membuat Dimas khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya Aji. Surat-surat yang berisi kabar inilah yang membuat Dimas selalu gelisah dan trauma berkepanjangan. Seperti pada kutipan halaman 80 paragraf pertama, aku tak tahu, tapi kegelisahan mengganggu setiap kali aku membaca surat-surat dari Aji yang berisi kisah pembantaian. Segala bentuk penderitaan akibat konflik batin yang menjadikan kejiwaan Dimas mengalami gangguan ringan ini, penulis akhiri dengan
kematian. Melalui kematian, Leila menjadikan solusi atas penderitaan-penderitaan yang Dimas rasakan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan multidisiplin dengan mata pisau, yaitu pendekatan psikologi sastra pada novel Pulang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.